kita kan berpikir bagaimana mendapatkan pendamping Pak Ganjar yang sekaligus merupakan perpaduan kepemimpinan yang sempurna dan aspek-aspek elektoral sebagaimana disampaikan Mas Burhan tadi juga menjadi kalkulasi yang sangat penting. Bagaimanapun juga pemilih Jawa Barat itu terbanyak. Tetapi di sisi lain kami juga menghormati etika politik bagaimana Partai Golkar melalui Rapimnasnya telah menetapkan Pak Erlangga Hartarto sebagai calon presiden atau juga sebagai opsi calon wakil presiden dan itu juga disebut oleh Bapak Presiden Jokowi Oke. sehingga apa yang Jadi dilakukan artinya ini PDI satu paket Perjuangan dengan ya, Pak Hasto ya mau menarik mengkomunikasikan Golkar juga ya untuk satu mendukung. paket satu paket baik itu dengan Golkar maupun juga apa yang saya sampaikan oleh Bu Megawati Soekarno Putri bahwa kami punya 10 bakal calon wakil presiden dan kemudian juga Pak Jokowi dan Pak Ridwan Kamil merupakan salah satu pemimpin yang berdasarkan aspek elektoral memang cukup menarik untuk dilakukan pendalaman sebagai pendamping dari Pak Ganjar sama dengan Pak Sandiaga Uno yang diusulkan P3 juga Pak Erick Thohir yang diusulkan oleh PAN dan Oke. juga Pak Mahfud MD serta tokoh-tokoh lain dari kalangan profesional seperti Pak Basuki Menteri. Ya, pertama buat saudara Ridwan Kamil, kalau ada yang mendoakan kan kita semua harus, apalagi doanya itu baik ya kita amini saja kan kira-kira begitu. Tetapi yang kedua adalah ya urusan soal pilpres ini kan urusan yang sangat serius ya. Saya kira memang harus dibicarakan pada forum dan tempat, momentum yang memang serius juga, bukan dalam konteks berbalas pantun gitu. Ini ngurusin masa depan 5 tahun, 10 tahun yang akan datang negara sebesar 257 juta orang gitu. Nah, Berarti, yang ketiga bahwa kami di Golkar, di Partai Golkar memang sudah ada mekanisme dan keputusan yang sudah diambil sejak awal pada saat saudara Ridwan Kamil bergabung dengan Partai Golkar. Kami juga sudah menyampaikan bahwa kita sudah punya keputusan dan target-target baik itu di pilkada, kemudian di pemilu legislatif dan di pilpres tahun 2024. Dan sampai sekarang keputusan terkait dengan pilpres itu ada dua hal. Yang pertama kami atau belum merubah ya, belum pernah merubah keputusan bahwa kita punya agenda pencapresan dan capresnya itu adalah Pak Erlangga Hartarto. Yang kedua, untuk keputusan akhir nanti mengenai momentum, langkah-langkah strategis dan keputusan terakhir itu kita sudah beri mandat kepada ketua umum kita Pak Erlangga Hartarto. belum ada perubahan ya Dan dari itu apa yang menjadi keputusan Partai Golkar. Berarti yang Anda lihat ini sebagai sebuah sederhananya ini sebagai sebuah candaan politik, gimmick politik, atau bisa disimpulkan ini jangan dianggap serius lah oleh Partai Golkar terkait dengan pantunnya Hasto ini. Begitu yang ingin Anda sampaikan? kita sebetulnya kan di dalam menghadapi pilpres dan pemilu ini sangat serius ya, dan kemudian mengambil langkah-langkah yang juga sangat serius. Ketua umum kami Pak Erlangga Hartarto beserta dengan pimpinan partai kita di DPP ini sejak 2 tahun yang lalu itu sangat juga intensif melakukan komunikasi dengan ketua umum dan pimpinan partai politik yang lain. Dan tentu selain membicarakan soal kepentingan bangsa dan negara, kita bicara tentang bagaimana terjadinya kemungkinan kerjasama antara partai politik Golkar dengan semua partai politik. Termasuk dengan PDIP, Bang Doli. Kalau melihat dari pantun yang disampaikan oleh Hasto ini bisa jadi sebuah sinyal, kode begitu, sehingga ada membuka peluang kerjasama begitu antara Golkar dan juga PDIP. Terbuka peluang itu? Oh, sangat terbuka. Jadi kan kami sudah juga sering mengatakan bahwa Golkar ini adalah partai terbuka, partai yang bisa bekerja sama dengan siapa saja. Kami tidak punya barrier atau hambatan skor politik dengan partai politik manapun ya. Dan kita juga secara kalkulasi politik sangat dimungkinkan bekerja sama dengan partai politik manapun berdua ya. Sampai yang ada di parlemen sekarang sampai PAN kami cukup. Jadi kami dengan Gerindra berdua cukup, kami berdua dengan
maksudnya Golkar ya, berdua dengan Nasdem cukup, dengan PKB cukup, dengan Demokrat cukup, dengan PAN cukup, dengan PKS cukup, apalagi dengan PDIP, kan kira-kira begitu.